Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 997. Penjaga pedang perak yang paling kuat dan mulia di pengawal Kaisar Pulau sebenarnya ingin menantang pendatang baru. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak berdirinya pengawal istana. Kimuraya memegang dagunya dengan satu tangan dan menatap Lian, melamun. Watanabe Chihiro terbatuk-batuk melihat hal ini, lalu melangkah ke depan dan berkata, "Pak Wakil Presiden, Anri hanyalah pendatang baru yang baru bergabung dengan tim, bahkan belum diberikan senjata. Agak tidak pantas baginya untuk menantang penjaga pisau perak, bukan? Jika berita ini tersebar, mereka akan mengatakan bahwa kami nakal di sini." Penjaga pedang perak itu mengerutkan kening. Watanabe dengan sengaja mengatakan bahwa dia menantang Lian sebagaimana Lian menantangnya. Penjaga pisau perak menantang anggota tim yang baru direkrut, yang akan menjadi lelucon tersendiri jika tersiar kabar. Jika Anda menang, maka lebih mudah untuk mengatakannya. Akan sangat memalukan jika dia kalah. Jika ini adalah waktu normal, penjaga pedang perak ini tentu saja tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, tetapi keadaan menjadi berbeda ketika Asori dan Asopu terlibat. Penjaga pedang perak ini bernama Aso Xiaodou. Menurut generasinya, dia adalah kakek dari Asori dan Asopu. Kehormatan keluarga Aso dipertaruhkan, jadi Aso Xiaodou tidak punya pilihan selain melakukan hal bodoh seperti itu. Aso Xiaodou juga mengambil langkah maju dan berkata, "Tuan, Wakil Presiden, tidak ada yang pernah menetapkan bahwa penjaga pedang perak tidak dapat bersaing dengan pendatang baru. Selain itu, saya tidak bermaksud menyakiti pihak lain, saya hanya ingin menguji kekuatan pihak lain yang sebenarnya agar Wakil Presiden bisa mengambil keputusan." Petik 2. Wajah Kimuraya tanpa ekspresi, tapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Matanya tertuju pada Lian dan tiba-tiba bertanya, "Bagaimana denganmu, apakah kamu ingin bertarung?" Ang Li tahu kalau paha Watanabe Chihiro agak terlalu kecil, dia meninju Aso dan Aso hanya untuk menarik perhatian Kimuraya. Kali ini dia menyerahkan tangannya dan menjawab, "Itu semua tergantung perintah Wakil Presiden." Kimuraya mengangguk dan menjawab, "Dalam hal ini, Aso Koto Senpai akan bertanggung jawab untuk mengajarimu 3 gerakan. Kamu dapat menggunakan semua kemampuanmu dalam 3 gerakan ini. Selama kamu tetap tak terkalahkan, kamu akan menang." "Ya," jawab Lian. Aso Xiaodou juga berkata demikian, diam-diam bahagia di dalam hatinya, merasa bahwa Kimuraya menyayanginya. Sebagai penjaga pedang perak dengan budidaya seni bela diri tingkat 9, jika dia tidak bisa membunuh bahkan pendatang baru dalam 3 gerakan, maka dia tidak perlu main-main lagi. Jika pengawal pedang perak benar-benar harus melawan pendatang baru, belum lagi Watanabe Chihiro yang mengerutkan kening, bahkan 7 pengawal pedang perak lainnya pun mengerutkan kening. Karena Aso Naif mengenakan baju besi perak itu tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi mewakili seluruh penjaga pisau perak. Jika dia kalah, seluruh penjaga pedang perak akan merasa malu. Namun, Kimuragu telah memutuskan, dan tidak merepotkan orang lain untuk mengatakan apapun. "Nak, apakah ada yang ingin kamu katakan?" Aso Xiaodou berdiri di depan Lian dan bertanya dengan munafik. Lian berpikir sejenak dan berkata, "Seni bela diri junior ini semuanya adalah gerakan membunuh yang digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Senior, harap lebih berhati-hati." "Apakah saya berhati-hati?" Aso Xiaodou tertawa marah dan berteriak keras, "Oke, saya berhati-hati. Mari kita mulai," perintah Kimuraya. Aso Xiaodou berdiri di sana dan berkata, "Nak, aku akan memberimu gerakan dulu, lalu lanjutkan dan menyerang." Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Saya khawatir setelah saya mengambil tindakan, senior tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan lagi." "Tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan." Ketika Aso Xiaodou mendengar ini, dia sangat marah hingga hampir muntah darah di tempat. "Oke, pria yang sombong, izinkan aku mengajarimu bagaimana bersikap hari ini." Saat Aso berbicara, Aso terbang dan meninju. Lian tertawa di dalam hatinya. Tubuh tiran iblis Buddha tingkat kelima sama sekali tidak takut dengan serangan Wuzong tingkat 9, jadi dia berdiri di sana tanpa bergerak. Namun di mata orang lain, Ang Li tidak punya kesempatan untuk melawan karena pisau Aso terlalu cepat. Ini sudah berakhir. Watanabe Chihiro berpikir sendiri, dan bahkan memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat kematian tragis Lian. Aso Xiaodou memiliki senyum sinis di wajahnya, dan diam-diam meningkatkan kekuatan tinjunya, berharap menggunakan pukulan itu untuk membunuh Lian secara langsung. Semua pengawal pedang perak menghela nafas lega. Penggunaan kekuatan Aso Naif untuk menindas yang lemah kedengarannya tidak bagus, tapi membunuh musuh dengan satu gerakan bisa dianggap mempertahankan reputasi pengawal pedang perak. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan tinju Aso mengenai dada Lian. Energinya terbang keluar, tapi Kimuraya menekannya dengan kekuatan untuk menghindari kehancuran istana. "Hah!" Seorang penjaga pedang perak berteriak, menatap Lian dengan bingung. Pemandangan darah dan daging beterbangan tidak muncul. Pisau Aso menghantam Lian dengan kekuatan hampir penuh, tapi Lian berdiri di sana tanpa bergerak, dan tidak ada kerusakan yang terlihat di tubuhnya. Watanabe Chihiro sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah.
Dia tahu kekuatan pisau Aso, dan dia tidak akan mampu menangkap gerakan itu sekarang. Secercah cahaya melintas di mata Kimuragu. "Senior, apakah ini giliranku?" kata Lian sambil meninju. Adegan itu sepertinya terulang kembali. Aso dan Aso memukul Lian dengan seluruh kekuatan mereka sebelumnya, tapi Lian juga berdiri di sana tanpa bergerak, lalu meninju orang itu dan menjatuhkannya. Tetap, pisau Aso gagal melukai Lian dengan satu pukulan. Dia tahu ada yang tidak beres dan ingin mundur, tapi tinju Lian sudah datang dan mengenai baju besi peraknya. Terdengar ledakan yang keras, dan pisau Aso terlempar. Setelah mendarat, dia menundukkan kepalanya dan melirik baju besi perak di tubuhnya. Yang lain juga melihat baju besi perak Aso Knife dengan heran. Ada bekas tinju sedalam lebih dari 1 inci di atasnya. Kalian pasti tahu kalau armor perak pada Silver Knife Guard terbuat dari bahan khusus dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bahkan jika mereka bersaing di level yang sama, hampir tidak mungkin untuk merusak armor perak dengan satu pukulan. Sungguh teknik pemurnian tubuh yang kuat, pukulan yang sangat kuat. Semua orang terbangun dan menyadari bahwa kekuatan pendatang baru di depan mereka tidak kalah dengan penjaga pedang perak mereka. Dengan 3 jurus, mustahil bagi Aso untuk mengalahkan Ang Li. Mungkin endingnya akan berbeda. Aso Xiaodao memasang wajah malu dan marah. Bukan saja dia tidak melukai Lian sama sekali dengan 2 gerakan, tapi Lian juga melukai armornya. Bas. Bahkan Kimuraya, yang sedang duduk di aula utama menonton, sedikit mengernyit, dan pisau Aso benar-benar mencabut pisau peraknya pada saat itu. Mengenakan baju besi perak sudah merupakan suatu keuntungan, jika tidak, kemenangan akan ditentukan oleh pukulan tadi. Sekarang pisau Aso dicabut lagi, itu terlalu berlebihan. Bahkan penjaga pedang perak lainnya memandang Aso Koto dengan jijik. Watanabe Ichiro membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia tidak berbicara. Kimuraya tidak meminta berhenti, siapa yang berani meminta berhenti? Sebagai orang yang terlibat, Ang Li memandang Aso Knife dengan ekspresi tenang. Baginya, tidak ada bedanya apakah Aso Knife digunakan dengan pisau atau tidak. Bab 998. Kabut hitam menyebar dari bilahnya, membentuk angin puyuh, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi naga lem dan menyerang Lian. Tebasan angin naga. Watanabe Chihiro berseru. Penjaga pedang perak lainnya juga terkejut. Seorang pendatang baru memaksa Aso untuk menggunakan jurus spesial terkuatnya. Jika gerakan ini tidak dapat mengalahkan Ang Li, wajah Aso akan musnah seluruhnya, dan status serta martabatnya sebelumnya juga akan musnah. Panggilan. Lian juga bergerak, mengepalkan kedua tangannya dan bergegas menuju naga yang datang. Sekilas, Ang Li dan Jiaolong tampak menyerang di saat yang bersamaan, namun nyatanya, Ang Li sedikit lebih cepat dan memimpin. Ledakan. Tinju Lian menghantam Jiaolong seperti peluru yang kuat, diikuti dengan ledakan dan aliran udara. Setiap orang melepaskan kekuatannya sendiri untuk melindungi diri mereka dari cedera oleh energi kekerasan, dan pada saat yang sama, tingkat keterkejutan di wajah mereka mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Tebasan angin naga, yang dikenal sebagai pedang terkuat Aso dan pembunuh terhebatnya, dikalahkan oleh Ang Li hanya dengan sepasang tangan besi. Dan bukan itu saja, serangan Lian belum berhenti, dan setelah mematahkan tebasan angin naga, dia terus menyerang Aso dengan pedangnya. Wajah Aso yang seperti pedang pucat pasi. Tebasan angin naga miliknya memiliki cacat yang fatal, yaitu ada celah setelah digunakan. Di celah ini, Aso kehilangan seluruh kultivasinya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Meski jarak ini hanya sedetik, bagi ahli pertarungan hidup dan mati, itu sudah cukup untuk membunuh Aso ribuan kali. Saat ini, Aso mungkin menyesali pedangnya. Dia seharusnya tidak memprovokasi Lian, apalagi menggunakan tebasan angin naga untuk menghadapi Lian, jika tidak, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi putus asa. Penjaga pisau perak dan Aso Knife memiliki persahabatan yang erat, dan mereka adalah tim pertarungan. Biasanya, penjaga pisau perak lainnya seharusnya datang untuk menyelamatkan saat ini, tetapi 7 penjaga pisau perak lainnya berdiri di sana satu demi satu tanpa tindakan apapun. Pertama, waktunya terlalu sempit. Bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkannya, dia mungkin tidak dapat datang tepat waktu. Kedua, meskipun mereka dapat mengejar waktu, mereka secara pribadi telah mengalami keganasan Lian, dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka dapat mengalahkan Lian dengan satu gerakan. Pada akhirnya, jika orang tersebut tidak diselamatkan, tetapi terjebak di dalamnya, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Oleh karena itu, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mau mengarungi air yang bermasalah ini. Aso memelototi Lian dengan marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah memiliki pemahaman tertinggi di dalam hatinya untuk menerima kematian. Saat ini, Aso melihat banyak hal dan menyadari banyak hal. Panggilan. Melihat Aso Yidao hendak mati di bawah tinju Lian, dia mendengar suara angin dan Lian terbang terbalik, namun ada sosok di depan Aso Yidao. Papa. Setelah mendarat, Lian mundur lebih dari 10 langkah untuk menstabilkan tubuhnya, menatap Kimuraya yang baru saja menyelamatkan nyawa Aso. Beberapa hari yang lalu, Master Raja Wu tingkat pertama tewas di tangan Ang Li. Kimuragu mungkin bukan lawan Ang Li jika dia benar-benar mengambil tindakan. Saat pertama kali mengambil tindakan, Lian berharap Kimuraya akan mengambil tindakan, jadi dia bersiap dan tidak menggunakan keahliannya yang sebenarnya. Misalnya,
Phoenix api merah, batu gravitasi, Del. Harta rahasia gerakan ini belum digunakan. Sampai saat ini, Ang Li hanya menggunakan tubuh penguasa iblis Buddha. Terima kasih Wakil Presiden atas penyelamatannya, kata Aso sambil memegang pisau. Kimuraya berkata dengan senyuman di wajahnya, Yi Dao, kamu adalah berkat tersembunyi kali ini. Saya secara pribadi akan melaporkan kabar baik kepada Kaisar Pulau bahwa kamu akan mundur untuk menyerang alam Raja Bela Diri. Pedang Aso akan menyerang Raja Seni Bela Diri. Begitu kata-kata ini keluar, penjaga pedang perak lainnya terkejut dan pada saat yang sama cemburu. Tahukah Anda, di saat yang sama, kekuatan pengawal pisau perak juga berbeda-beda. Itachi Aso adalah orang dengan kekuatan terendah di antara 8 pengawal pedang perak. Masuk akal jika dia juga orang terakhir yang menyerang alam Raja Bela Diri. Siapa sangka Ang Li baru saja memaksa Aso ke dalam situasi putus asa, namun di saat kematiannya, ia tiba-tiba tercerahkan, memahami banyak hal, dan memenuhi syarat untuk mencapai ranah Raja Seni Bela Diri. Meskipun peluang berhasil mencapai rilem martial king kurang dari 30%, ini bukanlah peluang yang bisa dimiliki semua orang. Penjaga Aso-Aso adalah penjaga pedang perak, namun ia dikalahkan oleh Ang Li, pendatang baru, dan hampir dikalahkan. Awalnya, Aso Itachi tidak bisa menjadi penjaga pedang perak, tapi sekarang dia memenuhi syarat untuk menyerang Raja Seni Bela Diri sebagai berkat tersembunyi, dan segalanya menjadi berbeda lagi. Jika Aso benar-benar berhasil menerobos alam Raja Bela Diri dengan satu pedang, maka dia akan memiliki syarat untuk sejajar dengan Kimuraya. Aso menatap Lian dengan tatapan membunuh, lalu berkata kepada Kimuraya, tolong biarkan Wakil Presiden mengatur semuanya. Ini masalah kecil, kata Kimuraya sambil tersenyum, lalu memerintahkan seseorang untuk membawa Aso Ichitu turun untuk beristirahat. Mengetahui bahwa pedang Aso akan menyerang Raja Seni Bela Diri, Aso dan Aso sebagai cucu sangat bersemangat. Jika Aso Itachi benar-benar memiliki kekuatan Raja Seni Bela Diri, maka status mereka dalam pengawal kekaisaran pulau akan meningkat secara alami. Sebelum berangkat, Aso menyuruh Watanabe Chihiro secara khusus untuk menjaga Aso dan saudara laki-laki Aso dengan baik. Tentu saja, Watanabe Chihiro tidak berani menyinggung calon Master Realm Raja Bela Diri, jadi dia setuju dengan senyuman di wajahnya. Adapun penjaga pedang perak lainnya, mereka awalnya bermaksud untuk menunjukkan kebaikan mereka, tapi Aso Ichitu tidak pernah melihat mereka dari awal sampai akhir. Mereka tahu bahwa mereka telah menyinggung Aso Ichitu dengan tidak membantunya sekarang. Setelah Aso pergi, semua orang memperhatikan Lian lagi. Apakah kamu mempelajari tubuh Buddha dan iblis dari klan Musashi? Kimuraya berbalik dan bertanya. Tubuh penguasa iblis Buddha bukanlah sebuah rahasia, dan Lian tidak berniat menyembunyikannya, jadi dia menyerahkannya dan berkata, untuk memberitahumu apa yang dikatakan Wakil Presiden, apa yang saya pelajari adalah tubuh penguasa iblis Buddha. Petik 2. Jadi kamu dari klan Musashi, atau kamu punya hubungan keluarga dengan klan Musashi? Kimuraya terus bertanya. Ang Li menjawab dengan jujur, saya pernah mengadopsi seorang wanita dari klan Musashi bernama Miyamoto Xiaohe, jadi saya mendapat kesempatan untuk berlatih tubuh iblis Buddha. Kimuraya mengangguk dan menjawab, karena Anda adalah menantu dari klan Musashi, tidak ada keraguan bahwa Anda dapat mempelajari tubuh tiran setan Buddha. Namun, saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda jika klan Musashi mengetahui bahwa tubuh penguasa iblis Buddha, yang mereka anggap tidak berguna, telah dilatih ke tingkat kelima oleh Anda. Haha, apakah itu lucu? Lian selalu merasa rangkaian pertanyaan Kimuraya disembunyikan, dan karena dia tidak tahu kenapa, dia tidak berbicara lagi. Setelah Kimuraya cukup tertawa, dia melanjutkan, karena kamu bisa melawan Aso dengan satu pedang, sungguh tidak adil bagimu untuk terus bertahan di tim ke-9. Jadilah itu. Tidak peduli bagaimana Aso mengasingkan diri, aku khawatir dia tidak akan pernah menjadi penjaga pedang perak lagi, dan 8 penjaga pedang peraku kehilangan satu orang, jadi terserah padamu untuk mengisinya. Bab 999. Isi penjaga pisau perak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak terkejut. Dalam waktu setengah hari setelah bergabung dengan pengawal Kaisar Pulau, Ang Li dipromosikan dari penjaga berjubah abu-abu dengan pangkat terendah menjadi penjaga pedang emas kedua setelah Kimuraya dalam setelan 4 emas. Kecepatan promosi ini lebih cepat daripada mengendarai roket. Tapi sekali lagi, karena Lian memiliki kekuatan untuk mengalahkan pedang Aso, dia secara alami memiliki kemampuan untuk menjadi penjaga pedang perak. Oke, aku harus pergi menemui Raja Pulau. Watanabe Chihiro, kamu harus mengajaknya membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Kimuraya tiba-tiba menghilang setelah meninggalkan kata-kata tersebut. Kakak Anri, mulai sekarang aku harus memanggilmu Tuan Anri. Watanabe Chihiro langsung menyapanya sambil tersenyum. Baru setelah itu yang lain sadar, dan satu demi satu mereka melangkah maju untuk menunjukkan niat baik mereka kepada Lian. Setelah berbincang, penjaga pisau perak melanjutkan urusan mereka. Karena Lian baru saja dipromosikan menjadi penjaga pedang perak, dia tidak diberi tugas yang jelas. Selain itu, dia baru berada di istana kurang dari setengah hari dan tidak memahami aturan apapun, jadi dia tetap tinggal. Puan Watanabe. Begitu Lian membuka mulutnya, dia disela oleh Watanabe Chihiro dengan wajah cemberut. Saudara Anri, kamu sekarang adalah penjaga pedang perak, dan levelmu sedikit lebih tinggi dariku. Bahkan jika kita dianggap setara, kamu tidak bisa lagi memanggilku, Tuan. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku Watanabe atau Watanabe. Ayo lanjutkan.
Lian berpikir sejenak, sebagai penjaga pedang perak, jika dia meminta Watanabe menjadi master, dia tidak mampu membelinya, dan penjaga pedang perak lainnya tidak akan setuju. Saudara Watanabe, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Lian mengubah kata-katanya. Ketika Watanabe melihat Lian mengubah majikannya menjadi kakak laki-laki tertua, yang menunjukkan rasa hormat padanya, dia langsung menerimanya, dan kesannya terhadap Lian menjadi semakin baik. Karena kamu dan aku adalah saudara, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Lian tersenyum dan berkata, saudaraku, wakil komandan sepertinya memiliki motif tersembunyi ketika dia menyebut klan Musashi tadi. Oh, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Watanabe Jiro menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saudaraku, tolong jelaskan. Kata Lian sambil menangkupkan tangan. Watanabe Jiro kemudian menjelaskan, sebenarnya tidak apa-apa. Klan Musashi juga memiliki banyak orang di pengawal kerajaan, tapi mereka tidak ada di kamp kita. Anda mungkin tidak tahu bahwa wakil jenderal lainnya, bernama Akira Musashi, adalah musuh bebuyutan wakil jenderal kita. Lian tampak sedikit terkejut. Musashi Akira, tentu saja dia adalah anggota klan Musashi. Karena dia memegang posisi wakil komandan pengawal istana lainnya, tetapi dia telah pergi ke Kimuraya, siapapun akan curiga bahwa dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Musashi Akira. Yang membuat Ang Li merasa aneh sekarang adalah Kimuraya mengetahui bahwa dia adalah menantu dari klan Musashi dan mempelajari tubuh Buddha dan iblis dari klan Musashi. Kelopak mata Lian sedikit menggelap, dan dia memutuskan dalam hatinya bahwa Kimuraya tidak begitu baik karena meninggalkannya, dan kemungkinan besar ingin memanfaatkannya untuk menghadapi klan Musashi. Rubah tua sekali. Ayo pergi, aku akan mengajakmu mengumpulkan barang-barang yang berhubungan dengan penjaga pisau perak. Kata Watanabe Chihiro. Lian mengangguk dan mengikuti Watanabe Chihiro untuk menerima beberapa barang. Penjaga pisau perak memiliki level yang sangat tinggi di pengawal Kaisar Pulau. Tempat tinggal Lian sebelumnya adalah tempat tidur biasa yang dapat menampung lebih dari selusin orang, tetapi sekarang dia memiliki kamar terpisah. Ruangannya memang tidak besar, namun bisa memiliki rumah sendiri di kompleks istana menunjukkan statusnya. Selain ruangan, pisau perak, baju besi perak, hadiah, del. Tidak sebanding dengan penjaga biasa. Berbicara tentang baju besi perak saja, Lian secara pribadi telah mengalaminya. Satu serangan kekuatan penuh hanya meninggalkan bekas kepalan tangan, dan tingkat pertahanannya cukup mencengangkan. Kembali ke rumah, hal pertama yang dilakukan Lian adalah mengenakan baju besi perak. Dengan adanya benda ini, dia secara alami akan memiliki banyak keuntungan dalam bertarung. Pisau perak dan baju besi perak serasi, jadi tentu saja itu bukan benda biasa, keduanya sangat tajam. Karena tidak ada yang salah, Lian mengenakan baju besinya dan membentuk formasi pertahanan sederhana di luar rumah. Fungsi utama dari formasi pertahanan ini adalah sebagai peringatan. Jika seseorang mendekat, bahkan Master Ilmu Raja Bela Diri akan segera ditemukan oleh Lian, tetapi akan sulit bagi pihak lain untuk mendeteksi keberadaan formasi tersebut. Setelah menyiapkan formasi, Lian dapat yakin untuk berlatih di rumah dan terus menyempurnakan dua pil ajaib. Berita mundurnya Aso untuk menyerang alam Raja Bela Diri menyebar dengan cepat. Jika ada Master Alam Raja Bela Diri lain di sini di Lembah Kimura, keseimbangan penjagaan Kaisar Pulau akan rusak. Di saat yang sama, kabar bahwa pedang Aso dikalahkan oleh pengawal baru juga tersebar, dan yang lebih mengejutkan lagi bahwa pendatang baru tersebut adalah menantu dari klan Musashi. Ketika berita itu sampai ke telinga wakil jenderal lainnya, Musashi Akira, dia merasa mual seperti makan lalat. Dia mengerutkan kening dan berkata, Anri, kapan keluarga Musashi kita memiliki menantu yang luar biasa? Aku tidak tahu. Musashi Akira segera mengirimkan kroni-kroninya untuk menyelidiki, dan hilangnya tersebut segera dilaporkan kembali. Anri yang juga dikenal dengan nama Lian ini memang merupakan menantu dari klan Musashi dan suami dari Miyamoto Xiaohe. Namun terdapat perbedaan antara kekuatannya dengan informasi yang dimiliki oleh klan Musashi, terutama mengenai budidaya tubuh tiran Buddha Iblis. Di saat yang sama, dikabarkan juga bahwa klan Musashi ingin membunuh Lian karena iri dengan bakat. Karena Musashi Akira lama tinggal di istana dan jarang berhubungan dengan klan, dia tidak mengetahui hal-hal tersebut. Sekelompok idiot. Setelah mengetahui kabar tersebut, Musashi Akira mengutuk dan menyimpulkan bahwa Lian pergi ke Lembah Kimura karena sedang diburu oleh klan Musashi. Hanya karena Lian berbakat dalam mengolah tubuh Buddha dan iblis, dia dibenci dan dikhawatirkan oleh beberapa orang di klan Musashi, dan dia dimasukkan ke dalam daftar kematian oleh klan Musashi. Awalnya, Lian bisa menjadi jenderal yang kuat dari klan Musashi, tapi sekarang dia telah pergi ke Lembah Kimura, dan tanpa alasan dia memiliki musuh yang kuat. Siapakah eksekutif puncak klan Musashi yang membuat keputusan seperti itu jika mereka bukan orang bodoh? Tentu saja Kimuraya tidak akan lupa untuk menyelidiki informasi ini, jika tidak, bagaimana dia berani menjaga Lian di sisinya dengan percaya diri. Setelah Musashi Akira mendengar berita itu, suasana hatinya sedang buruk selama beberapa hari. Kadang-kadang dia bahkan ingin kembali ke klan dan menamparkan mulut besar pejabat senior yang membuat keputusan seperti itu secara langsung. Setelah itu, Musashi Akira menulis surat rahasia kepada klan, meminta klan untuk menghentikan pengejaran Lian, sementara dia mencoba memenangkan kembali hati Lian. Bagaimanapun, Ang Li dan Miyamoto Xiaohe masih berstatus suami istri, dan Ang Li masih menjadi menantu dari klan Musashi.
Miyamoto Xiaohe secara alami juga mendapat kabar tersebut, dan diam-diam diatur untuk memasuki istana untuk memastikan bahwa Lian adalah Anri, menantu dari klan Musashi. Lian tidak tahu kalau kemunculannya menimbulkan kehebohan. Tidak ada tugas untuknya, jadi dia terus bersembunyi di kamarnya untuk berlatih. Bab 1000. Tugas penjaga pisau perak sepertinya tidak banyak. Dia kadang-kadang memimpin tim untuk berpatroli di istana dan menggunakannya sebagai kedok. Dalam sebulan terakhir, Lian menghabiskan seluruh waktu luangnya berlatih dalam pengasingan. Dua pil ajaib Realm Martial King yang dia telan telah lama dicerna, tetapi dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Pengalaman masa lalunya memberitahunya bahwa bahkan jika dia gagal menembus tubuh penguasa iblis Buddha tingkat ke-6 dengan menyempurnakan kedua pil ajaib itu, tingkat kultivasinya seharusnya meningkat pesat. Sayangnya, tidak ada apa-apa. Setelah dua ramuan ajaib dimurnikan, mereka seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tubuh iblis Buddha tidak tumbuh sama sekali. Lian tahu bahwa dia menemui hambatan. Harus ada batas antara tubuh penguasa iblis Buddha tingkat ke-5 dan ke-6, kecuali Anda menemukan metode yang tepat atau menyerap lebih banyak kekuatan Buddha gelap, mustahil untuk meningkat secepat sebelumnya. Yang membuat Ang Li tertekan adalah sebagai penjaga pedang perak, ia memang memiliki kekuatan untuk berjalan di bagian dalam istana, namun hanya sebatas distrik timur. Meski tidak ada ketentuan yang jelas, namun faktanya Musashi Akira dan Kimuraya tidak berselisih, dan kekuatan mereka pun membagi istana bagian dalam menjadi dua. Terus terang, orang Akira Musashi tidak akan datang ke distrik timur, dan orang Kimuraya tidak bisa datang ke distrik barat. Jika tidak, hal itu akan dianggap sebagai provokasi, dan wajar jika menimbulkan pertengkaran internal. Selain patroli dan retret, Lian sepertinya tidak mendapatkan apa-apa lagi bulan ini. Dia bahkan belum pernah melihat Raja Pulau sekalipun, apalagi menjelajahi arti sebenarnya dari Buddha kegelapan. Pada hari ini, giliran Lian yang memimpin patroli lagi. Ketika sampai di taman belakang di persimpangan distrik timur dan distrik barat, Lian dengan sadar berhenti dan bersiap untuk membiarkan tim beristirahat di sini sebelum berangkat. Siapa tahu, saat ini, seorang pria bertopeng yang mengenakan baju malam dan bertopeng melompat keluar dari sudut gelap. Ninja. Berbeda dengan ninja biasa, pria bertopeng ini memiliki dua pedang samurai, satu panjang dan satu pendek, tergantung di pinggangnya, dan dua lagi di punggungnya. Ninja melancarkan serangan segera setelah dia muncul. Kedua penjaga yang lebih dekat dengannya dikirim terbang. Baju besi hitam di tubuh mereka juga dihancurkan dengan pisau, dan daging dan darah berterbangan kemana-mana di dalam. Pembunuh. Reaksi pertama Ang Li adalah ada seorang pembunuh di istana, tapi kemudian dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Ini adalah istana bagian dalam, bagaimana si pembunuh menyelinap masuk tanpa ketahuan. Selain itu, ini adalah siang hari, dan pembunuh normal manapun tidak akan memilih untuk bertindak saat ini, dan akan tetap mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah dia dari distrik barat? Inilah garis pemisah antara distrik timur dan distrik barat. Ang Li dapat dengan mudah membayangkan bahwa pembunuhnya berasal dari distrik barat. Selain itu, wakil komandan distrik barat lainnya adalah Musashi Akira, sehingga ia curiga bahwa pembunuh di depannya ada hubungannya dengan klan Musashi, dan Musashi Akira sengaja mengatur untuk masuk dan membunuhnya. Namun ia juga merasa bahwa Musashi Akira, sebagai wakil komandan, tidak boleh sebodoh itu dan memilih untuk menyerangnya di dalam istana. Dalam sekejap mata, 6 penjaga telah jatuh di bawah pisau si pembunuh, dan si pembunuh telah tiba di depan Lian dan mengangkat pisaunya untuk menebas mereka. Bersikaplah berani. Lian meraung marah, mengeluarkan pisau perak dari pinggangnya dan menghadapnya. Kapan? Kedua pisau itu bertabrakan dengan suara yang tajam, dan saat percikan api berterbangan kemana-mana, Lian hanya bisa mengencangkan alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang perak ini dalam pertarungan sebenarnya, tapi dia tahu bahwa pedang perak itu luar biasa dan dianggap oleh para penjaga sebagai pedang yang bisa menembus besi dan juga lumpur. Namun pedang yang begitu berharga di mata publik tidak memotong pedang samurai yang tampaknya tidak mencolok di tangan si pembunuh, malah meninggalkan celah sebesar sebutir beras pada bilahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa senjata yang digunakan lawan lebih tinggi dari pedang perak. Lian bisa merasakan cibiran muncul di mata si pembunuh, yang membuatnya merasa sedikit marah. Dang dang dang. Dalam sekejap mata, pedang perak di tangan Lian telah bertabrakan dengan katana lawan puluhan kali. Melihat bahwa dia tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama, si pembunuh kehilangan ketenangannya sebelumnya. Dia mengeluarkan pisau pendek lain dari pinggangnya dengan suara, tepuk, dan menyerang Lian dari bawah ke atas dengan pisau di punggungnya. Titik. Lian selalu menggunakan pedang kecuali pisau lempar. Pisau di tangannya ini sungguh tidak mudah digunakan. Dia hampir tidak bisa mengatasinya sekarang, tapi sekarang si pembunuh tiba-tiba menggunakan gaya dua pedang, dan Lian sedikit kewalahan. Kapan? Pisau panjang si pembunuh dihadang lagi oleh Lian. Hampir di saat yang sama, pisau pendek di tangannya yang lain terbang keluar dan menebas ke arah leher Lian. Terus terang, Lian sengaja memasang jebakan untuk pihak lain. Saat bila pisau pendek lawan menebas di depannya, Lian mengangkat lengannya, menggunakan pelindung lengannya untuk menangkis pisaunya, lalu meninjunya. Terdengar suara bom yang teredam, dan pukulannya begitu kuat hingga langsung mengenai dada lawan, membuatnya terlempar. Hah! Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dan dia dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar kekuatan pukulan tadi telah berkurang.
Lawan harus mengenakan baju pelindung yang lembut, jika tidak, situasi ini tidak akan terjadi. Benar saja, si pembunuh sepertinya tidak terluka sama sekali setelah dia terlempar, dan dia menyerang lagi dengan jari kakinya menyentuh tanah. Mendengus. Lian mendengus dingin, menjentikkan pergelangan tangannya, dan mematahkan pisau perak yang rusak parah di tangannya dengan kekuatan mendominasi yang mencengangkan. Kemudian dia mengambil pisau patah di tangannya dan melemparkannya sebagai pisau terbang. Bukankah kamu memakai baju pelindung yang lembut? Baiklah, aku tidak akan mengenai soft armormu, aku akan menyerang wajahmu. Bahkan pintu di depanmu dilindungi oleh baju besi lembut. Ketika si pembunuh melihat pedang patah menyerang wajahnya, dia sedikit panik. Kedua pedang samurai di tangannya, satu pedang panjang dan satu pedang, bersilangan dan diputar untuk membentuk pertahanan. Suara dang-dang terdengar tanpa henti, dan semua bilah patah yang menyerang si pembunuh diblokir. Tapi sebelum si pembunuh bisa bahagia, dia menemukan bahwa Lian yang berdiri di depannya telah hilang, dan kemudian dia melihat angin kencang datang dari belakang. Pembunuh itu secara naluriah berbalik dan menebas, tapi masih terlambat. Pisau perak dengan sisa kurang dari seperlima telah mengenai bagian belakang kepalanya. Satu pukulan ini pasti akan membunuh si pembunuh. Engah. Pada saat ini, dua suara menusuk udara terdengar, satu mengenai pedang Lian terlebih dahulu, membelokkan pisau peraknya, dan yang lainnya mengenai bagian vital Lian secara langsung, memaksanya mundur. Bawahanku memberi hormat kepada wakil presiden. Lian menstabilkan tubuhnya dan berkata dengan tangan terkepal ke arah serangan diam-diam. Saya melihat kilatan cahaya kemasan, dan wakil presiden Kimuraya mendarat di tanah. Dengan ekspresi panik di wajahnya, dia berteriak ke arah pria bertopeng hitam yang sedang berlutut di tanah dengan satu kaki, saya datang terlambat karena kerendahan hati saya. Tugas, dan pangeran kedua ketakutan. Pangeran kedua, pria berbaju hitam. Lian terkejut sesaat, tapi kemudian dia langsung mengerti. Saya sudah lama mendengar bahwa pangeran kedua itu lucu, tetapi hari ini saya benar-benar mendapat pelajaran. Jika Kimuraya tidak tiba tepat waktu, pangeran kedua akan mati karena pedangnya sendiri, dan dia mungkin tidak bisa tinggal di istana lebih lama lagi. Bersambung.